Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Ya, Bu. Salah Humairah. Hadiroh. Baik. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pada materi sebelumnya, yaitu yang mana pertemuan selanjutnya kita membahas tentang mabuk-mabukan dan berjudi. Untuk hari ini kita akan membahas pembunuhan, liwat, LGBT, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, makan harta anak yatim, juga korupsi. Ya, langsung saja yang pertama yaitu ada membunuh. Dosa besar. Pertama ada membunuh. Di mana membunuh ini merupakan dosa tingkatan dosa paling besar yang paling tertinggi. Membunuh ini sesuatu dosa besar yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada hadis yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, tak membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Nah, dari hadis dari surat tersebut jelas bahwa kita sebagai manusia janganlah saling membunuh jiwa-jiwa yang lain. Kemudian yaitu dampak yang ditimbulkan dari membunuh sendiri. Yang pertama, akan mendapatkan siksa ini secara agamanya. Kemudian dalam segi psikologi, seseorang akan mengalami tidak tenangnya jiwanya akan merasa risau. Kemudian ini adalah dampak yang ditimbulkan bagi si pelaku. Kemudian ada pula dampak yang ditimbulkan oleh atau yang dialami kepada keluarga korban dan juga masyarakat. Kalau di keluarga korban sendiri bisa jadi akan menimbulkan rasa dendam. Kalau di masyarakat akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, ini pada materi pembunuhan. Kemudian lanjut pada liwat. Liwat ini secara gampangnya dinamakan persetubuhan antar sesama jenis atau bisa dikatakan sebagai homoseksual atau solidomi. Nah, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan dosa besar liwat ini, yang pertama akan dilaknat oleh Allah.
kemudian akan keturunannya menjadi rusak. Rusaknya keturunan. Dan juga akan dicap atau diasingkan oleh masyarakat dan akan dinamai sebagai kayak orang yang melampaui batas kelainan. Ini pada lewat. Kemudian pada selanjutnya yaitu ada LGBT. Ada yang tahu LGBT itu apa? Belum tahu, Bu. LGBT yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian sendiri itu adalah hubungan sesama perempuan. Kalau gay itu kebalikannya, yaitu hubungan sesama laki-laki. Kalau biseksual itu dua-duanya dua hubungan antara ketertarikan orang antara kedua jenis kelamin tersebut, laki-laki dan juga perempuan. Kalau transgender merupakan orang yang memiliki gender atau ekspresi gender berbeda dengan seksualnya yang ditunjukkan saat dia lahir. Kemudian dampaknya dari LGBT ini yaitu akan menimbulkan penyakit, merusak tatanan kehidupan, dan yang ketiga akan dibinasakan oleh Allah. Sampai sini udah paham? Sudah, Bu. Kemudian lanjut pada materi dosa besar yang mencuri. Mencuri, ada yang tahu apa itu mencuri? Mengambil barang orang, Bu. Ya, mengambil barang orang tanpa sengaja, tanpa permisi, tanpa izin. Nah, apa aja dampak dari mencuri ini? Yang pertama yaitu bagi pelakunya sendiri itu akan mengalami kegelisahan batin. Kemudian akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Nah, bagi masyarakat itu akan meresahkan masyarakat. Masyarakat tidak tenang, banyaknya pencuri. Meresahkan. Nah, setelah mencuri kita akan membahas tentang durhaka kepada orang tua. Ada yang tahu apa contohnya durhaka kepada orang tua? Mengatakan ah, Bu. Ya, benar. Yang pertama mengatakan ah. Kemudian meminta banyak permintaan
sehingga orang tua tidak mampu dan kadang merasa marah, menimbulkan marah. Banyak permintaan. Kemudian bermuka masam atau malas, misal disuruh untuk mengerjakan sesuatu, si anak ini mengelaknya atau membangkangnya dengan bermuka masam. Nah, dampak dari orang yang durhaka kepada orang tua, yang pertama pasti dibenci oleh Allah. Kemudian terhalang masuknya ke surga. Yang ketiga yaitu termasuk golongan hina. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang korupsi. Apa itu korupsi? Mengambil hak orang lain, hak masyarakat, Bu. Ya benar. Korupsi ini mengambil hak masyarakat dengan melakukan penyelewengan. Kalau dalam KBBI, korupsi ini dinamakan, berarti kan rusak, busuk, dan suka mengambil barang atau uang orang lain yang dipercayainya. Kemudian dampak dari korupsi ini apa saja? Yang pertama, ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Yang pertama, terhalang masuk surga. Masuk surga karena korupsi. Kemudian menyebabkan kehinaan. Kemudian doanya tidak dikabul. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Apa coba? Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? Ya, untuk upaya pemberantasan tindak korupsi itu ada 3, yaitu ada preventif, deduktif dan juga represif. Pertama ada preventif atau bisa dibilang sebagai upaya pencegahan. Misal kita melakukan penyuluhan tentang hukum di masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Kemudian ada strategi deduktif, yaitu di mana strategi untuk mendeteksi secara dini tentang awal tindakan korupsi tersebut agar tidak menjadi korupsi tersebut menjadi besar. Kemudian yang ketiga ada upaya represif atau memberikan sanksi hukuman kepada pihak yang melakukan korupsi. Nah, kemudian kan kita tadi sudah membahas tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dosa besar. Dari buku paket ada materi tentang meninggalkan sholat, juga memakan harta anak yatim. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah menganalisis atau mencari apa aja dampak dari melalaikan sholat dan memakan harta anak yatim.
Oke Bu. Nah, coba dijelaskan atau dipaparkan hasil dari tadi mengerjakan untuk mencari dampak dari melalaikan sholat dan juga memakan harta anak yatim. Itu yang pertama, dampak meninggalkan sholat. Saya akan menyebutkannya 3. Ya. Yang pertama ada menyebabkan kesesatan. Dan yang kedua ada dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Dan yang ketiga adalah diancam masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dampak dari memakan harta anak yatim. Itu saya akan menyebutkan 2 dampak. Yang pertama ada diancam masuk ke dalam neraka, dan yang kedua adalah tergolong orang yang melakukan dosa besar. Nah, bagus sekali. Itulah dari dampak melalaikan sholat dan juga memakan harta anak yatim. Nah, sampai di sini sudah paham? Insya Allah paham Bu. Ya. Ya, kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwa kita harus sebisa mungkin untuk menjauhi perbuatan dosa besar. Seperti yang tadi, seperti mabuk-mabukan, berjudi, membunuh, liwat, LGBT, mencuri, durhaka kepada orang tua, melalaikan sholat, memakan harta anak yatim, dan juga korupsi, agar tidak dilaknat oleh Allah dan agar tidak merisaukan kepada masyarakat. Kemudian untuk tugas minggu depan yaitu kalian mengisi atau mengerjakan soal yang ada di buku paket halaman 85 di situ. Untuk menutup perjumpaan pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.